Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk kampung Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Hani. Ini adalah cerita pertama saya di podcast Do You See What I See. Dan cerita ini sebenarnya tidak saya alami secara langsung, tetapi ada beberapa teman-teman saya yang mengalami hal ini dan kejadiannya sama. Jadi saya adalah seorang pegawai sebagai seorang supervisor di salah satu hotel berbintang di daerah Bandung, dan saya bekerja tepatnya mobile ya, karena kalau di hotel itu kita punya beberapa restoran, lounge, dan bar. Nah, salah satu job desk saya adalah untuk memastikan outlet-outlet yang ada di hotel itu berjalan dengan lancar. Nah, saya sendiri tidak menggunakan seragam secara khusus dari hotel, tetapi saya menggunakan pakaian kerja pribadi saya. Salah satu pakaian pribadi yang paling sering saya gunakan adalah blus berwarna merah. Blus dengan lengan pendek berwarna merah, dan biasanya saya menggunakan celana yang umum digunakan berwarna hitam. Saat itu, salah satu anak training saya akan mengantarkan makanan pesanan tamu ke lantai 12, yaitu di Sky Lounge tepatnya. Nah, anak tersebut mengantarkan kira-kira pukul menjelang maghrib, karena dia ingat saat pintu lift terbuka, dari kejauhan dia bisa mendengar suara azan maghrib. Saat pintu lift terbuka, anak ini berpapasan dengan saya. Wujud saya lebih tepatnya. Dia berpapasan dengan saya, tapi saya menunduk saat itu dengan wajah pucat, dan anak ini bertanya, "Sore Bu," kata dia gitu. Tapi saya bergegas masuk ke dalam lift dan hanya melewati dia tanpa melihat wajah anak training ini. Lalu anak training saya mengantarkan makanan ke tamu dan dia turun ke bawah. Pada saat dia turun ke bawah itu, di lift dia mengirimkan WhatsApp ke nomor handphone saya. Dia bertanya, "Bu, maaf kalau saya lancang atau membuat ibu marah. Saya tidak bermaksud bercanda, tapi tadi saat berpapasan di lift, ibu terlihat marah." Nah, dia mengirimkan WhatsApp itu sekitar pukul 6:30 malam, tetapi saya baru bisa membaca pesan WhatsApp-nya itu sekitar jam 11 malam. Saya baru membuka WhatsApp. Pada saat saya menerima WhatsApp, saya membalas WhatsApp-nya, "Memang kita ketemu hari ini?" Saya bertanya seperti itu. Lalu dia menjawab lagi,
Iya Bu, tadi kita ketemu di lift lantai 12, dia bilang. Lalu saya balas lagi, saya tidak bertemu kamu hari ini karena hari ini adalah hari libur saya. Lalu dia membalas lagi, hari libur gimana Bu? Jelas-jelas tadi saya ketemu ibu di lantai 12 menggunakan blus warna merah dan celana hitam. Tapi ibu hanya menunduk saat saya tanya. Saya pikir ibu marah, makanya saya WhatsApp ibu untuk meminta maaf. Karena dia tidak percaya kalau saya sedang libur, akhirnya saya kirimkan foto saya bersama dengan anak saya. Saya bilang, di situ saya bilang, saya beri keterangan, ini buktinya kalau saya libur hari ini dan saya tidak ada di hotel. Dia tidak membalas lagi. Lalu selang 2 bulan atau 3 bulan kemudian, tiba-tiba saya mendapat telepon jam 1 pagi. Itu dari staf bangket di hotel saya. Dia menelpon. Di balik telepon itu dia bilang, Bu, maaf mengganggu. Tadi ibu berdiri di depan ballroom. Ada apa? Kenapa tidak jadi menghampiri saya? Dia bilang. Lalu saya jawab, menghampiri bagaimana? Ini hari libur saya. Saya tidak ada di hotel hari ini, saya bilang. Terus dia diam. Dia bilang lagi, astagfirullahaladzim. Barusan saya lihat ibu di depan ballroom menggunakan blus berwarna merah dan celana hitam, dia bilang. Terus saya langsung ingat lagi dengan kejadian anak training yang waktu itu melihat wujud saya yang sama dengan pakaian yang sama dan celana yang sama. Lalu saya bilang, sudah kamu pulang saja, sudah malam. Kalau sudah beres acara di ballroom, lekas pulang dan istirahat. Saya tidak ada di hotel dan semoga kamu baik-baik saja, saya bilang begitu. Lalu saya akhirnya bertanya kepada seseorang yang dikatakan dia mengerti tentang hal-hal yang di luar nalar kita. Saya bertanya tentang kedua kejadian yang telah dialami oleh staf hotel saya. Lalu orang tersebut bilang bahwa memang ada sesosok wanita yang menyukai saya. Dia ingin seperti saya. Dia suka menduplikasi apa yang saya lakukan sehari-hari. Sejauh ini saya tidak pernah bertemu dengan wujudnya, tapi ada cerita terakhir, yaitu tim engineering saya. Saat itu mereka mau mengecek toren air di rooftop. Pada saat mereka jalan melewati lorong menuju rooftop itu, mereka berpapasan dengan saya. Jadi ada 2 orang tim engineering yang bertemu dengan saya dengan wujud yang sama, yaitu blus berwarna merah dan celana berwarna hitam. Tapi saya tidak menoleh ke arah mereka dan hanya berlalu saat mereka bertanya. Lalu pada saat di toren air itu mereka saling membicarakan saya. Mereka bilang, kenapa Ibu Hani sombong sekali ya? Ditanya tidak mau menengok, apa mungkin Ibu Hani marah sama kita berdua? Lalu salah satu mulai berpikir lagi kalau mereka itu berpapasan dengan saya itu di jam 3 dini hari dan mereka saling bertatapan. Mereka bilang sepertinya itu bukan Ibu Hani. Sekian cerita dari saya. Semoga ceritanya menarik
dan semoga saya menyampaikan ceritanya dengan baik. Dan kita bertemu lagi di cerita selanjutnya. Saya ingin bercerita tentang rumah masa kecil saya di daerah Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.